Aku jelas-jelas membangkitkan bakat SSSG, bintang kawanan berat, tetapi karena unit awalnya adalah sarang berat bawah tanah SG, aku diejek oleh semua orang. Mereka mengklaim akan menginjak-injak 100.000 pasukanku dengan satu kaki, tetapi mereka tidak tahu bahwa dengan berkah bakat SSSG, aku langsung membuka semua sikap kawanan berat, bahkan menggunakan organisasi tak terbatasnya, hanya karena di dunia ini, setiap warga negara, setelah lulus SMA, akan menjadi seorang penguasa, ditransfer ke benua acak dan akan menghancurkan wilayah. Saat ini, sistem memberikan notifikasi bahwa sebagai penguasa baru, wilayah tersebut memiliki masa perlindungan selama 3 hari. Selama masa perlindungan, kebal terhadap benua tak berujung, makhluk asli, dan serangan pemain, harap kembangkan rakyat dan pasukanmu secepat mungkin. Setelah jantung penguasa dihancurkan, kamu dan wilayahmu akan langsung dimusnahkan. Aku segera membuka pengelolaan bangunan. Sarang berat bawah tanah yang semula tunggal tiba-tiba menghasilkan banyak rute evolusi yang memungkinkan. Beberapa sarang tingkat tinggi sesuai dengan unit pamungkas membuat kami bersemangat, tetapi bahan yang mereka butuhkan sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang penguasa tingkat besi hitam. Setelah menyaring satu persatu, aku memilih rute evolusi yang cocok untuk saat ini. Saat berevolusi, tetapi aku menemukan bahan yang dibutuhkan untuk evolusi. Selain 100 porsi esensi daging dan darah, juga dibutuhkan 100 unit makanan dan kayu. Esensi daging dan darah dapat diperoleh dengan berburu makhluk asli. Tetapi bahan awal penguasa baru kebetulan memiliki sebagian. Adapun kekurangan makanan dan kayu, untungnya sebelum aku ditransfer, aku pernah menggunakan koin kampus untuk membeli 10 camilan. Camilan adalah vitalitas universal dari semua benua, yang dapat membeli semua sumber daya di saluran perdagangan. Meskipun kedua bahan ini juga dapat dikumpulkan dengan menambang dan menebang pohon di wilayah tersebut, saat ini adalah waktu yang sangat penting. Tidak boleh kekurangan camilan. Memikirkan hal ini, aku dengan tegas menggunakan 2 camilan untuk membeli masing-masing 1000 unit kayu dan bahan makanan. Dan memasukkan bahan untuk mulai membangun. Sinar putih besar turun dari langit. Sarang perayap asli dengan cepat tenggelam. Membentuk kolam besar, cairan asam pekat hijau yang memancarkan bau korosif yang kuat meresap dari bawah permukaan. Kepompong raksasa tembus pandang terus menggeliat di dalamnya. Tampaknya bisa menetas kapan saja. Setiap hari dapat menghasilkan 100 ekor. Aku berpikir bahwa pembangunan unit lain, produksi 10 unit sehari sudah sangat bagus. Jika itu adalah unit naga yang kuat, kecepatan produksi bahkan mungkin dalam satuan miliar. Mungkin karena unit rekombinasi terlalu lemah. Jadi ada kecenderungan dalam jumlah produksi. Aku menggunakan 3 camilan lagi untuk menukar 300 porsi esensi daging dan darah. Dan mengeluarkan perintah korupsi. Selama pasukan besar berhasil dikorupsi, aku dapat mulai memperebutkan wilayah tersebut. Saat ini, aku memperhatikan bahwa saluran obrolan dibagi menjadi dunia dan wilayah, tetapi dengan levelku saat ini, aku tidak dapat mengakses saluran dunia. Jadi aku mengklik saluran wilayah dan menemukan bahwa ada sebanyak 9999 pesan. Dan banyak juga yang masih teman sekelasnya. Menambang sangat melelahkan. Siapa yang bisa mengirimkan 100 makanan kepadaku? Siaran langsung melompat ke lubang. Aku lupa sekolah mana, tentang kebangkitan orang tidak berguna itu. Ayam gemuk, serangga, cacing es. Hahaha, aku juga dengar. Aku tidak tahu akan berevolusi menjadi serangga yang lucu seperti apa. Itu saja tidak cukup untuk mengganjal gigiku. Wilayahku ditekan, aku sangat cemas. Setiap hari aku berdoa agar kotak buta berakhir. Setelah melirik, aku tidak lagi memperhatikannya. Aku hanya berharap masa perlindungan 3 hari ini, orang-orang ini bisa bertahan hidup. Saat itu, aku pasti akan mengunjungi mereka satu persatu dengan pasukan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, langit sudah mulai gelap, rasa lelah menyelimuti seluruh tubuh. Aku datang ke rumah tuan untuk tidur. Aku melihat medan yang rusak di depan mataku, bahkan memancarkan rumput hijau yang lezat, kelinci liar yang tidak bersalah. Tanpa berpikir panjang, aku langsung memerintahkan bayangan hitam yang berkerumun di depanku. 100 ekor jumping worm sebesar roti hampir memenuhi rumah kayu. Tubuh mereka ditutupi oleh pelindung tulang yang tebal. Anggota badan setajam sabit tidak berlebihan. Gigi tajam di dalam mulut memantulkan cahaya dingin. Kau menyebut ini Zerg? Jantung kawanan serangga sekarang sepenuhnya aktif. Melewati pemeliharaan larva. Semua serangga Anda dimulai sebagai bentuk dewasa. Semua makhluk Zerg di bawah komandomu akan 100% setia kepadamu. Aktifkan jaringan psionik kawanan. Anda dapat memberikan perintah kepada unit Zerg manapun. Dalam sekejap, aku bisa merasakan dengan jelas kepatuhan mutlak mereka kepadaku. Bahkan jika aku menyuruh mereka mati detik berikutnya, mereka tidak akan ragu. Aku langsung membuka antarmuka informasi spesies serangga. Jumping worm, 2 bintang, potensi tak terbatas. Kemampuan bawaan, penglihatan malam, pelindung tulang yang kuat, melahap. Dapat memperoleh keterampilan bakat dengan melahap ras lain dan menggabungkan urutan gen. Keterampilan, menyembunyikan barang.
Meskipun memberikan kemampuan melahap dan berevolusi kepada Zerg, tetapi karena itu juga, bahan peningkatan konvensional memiliki efek yang sangat kecil pada mereka. Tidak mungkin untuk berkembang secara damai. Bertarung untuk bertahan hidup, semakin banyak bertarung semakin kuat adalah cara yang tepat saat ini. Setelah menentukan jalur pengembangan, aku memilih untuk membuka peta. Benua tak berujung tiba-tiba berubah menjadi kotak demi kotak dan ditampilkan di depanku dalam bentuk tabel. Setiap kotak mewakili luas wilayah 1000 meter persegi. Sekarang, selain satu yang aku tempati, dan 8 ruang kosong di sekitarnya yang dapat dideteksi, posisi lainnya diselimuti lapisan kabut hitam. Dan keberuntunganku tampaknya sangat buruk. Wilayahku terletak di tengah hutan. Medan sekitarnya datar dan hampir tidak ada sumber daya yang tersedia. Akhirnya, pandanganku tertuju pada sudut kiri atas, dekat dengan area luar. Di sana tinggal sekelompok besar domba. Seharusnya bisa memanen banyak esensi daging dan darah. Meskipun tempat itu sudah sangat dekat dengan area kabut hitam. Sangat mungkin menghadapi ras yang tidak dikenal, tetapi saya hampir tidak memiliki kemampuan untuk memerintah secara instan. Berbaring tidak mungkin. Hanya dengan mengambil inisiatif, kita bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Berikutnya, otot keempat kaki 100 Zergling menonjol seketika, seperti panah tajam yang menghilang. Saat aku masih meneliti ledakan Zergling, klan liar sudah mendukung. Naluri krisis membuat klan jalanan melarikan diri terlebih dahulu. Namun, kecepatan mereka benar-benar ditekan. Dalam beberapa menit singkat, klan jalanan yang besar itu ditelan sepenuhnya. Dengan hutan Zerg dan sistem jaringan, aku bahkan tidak perlu turun tangan secara pribadi. Aku bisa memerintah dengan pikiran. Zerg berjuang di mana-mana. Tepat ketika aku akan mengeluarkan perintah untuk kembali, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari hutan Zerg yang lebat dan secara aktif bertarung dengan pasukan Zergling. Ternyata itu adalah sekelompok hutan Zerg brutal. Keduanya sama-sama terputus, tetapi bakat hutan Zerg brutal dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat dalam waktu singkat. Aku pikir ini pasti akan menjadi pertempuran berdarah, tetapi aku menyadari bahwa aku masih meremehkan pertahanan Zergling. Hutan Zerg brutal mengayunkan cakarnya. Hanya bisa meninggalkan beberapa goresan di baju besi Zergling, dan kekuatan gigitan yang mereka banggakan, di depan Zergling yang bersenjata lengkap. Bahkan tidak punya waktu untuk menggigit sebelum ditusuk oleh cakar serangga. Pertemuan pertama dengan makhluk dunia lain, pasukan Zergling mencapai 0 korban. Terdeteksi energi gen berkualitas tinggi di tubuh hutan Zerg brutal, yang dapat digunakan untuk evolusi menelan Zerg. Apakah akan menelan? Menelan. Aku mengeluarkan perintah tanpa ragu-ragu. Hanya dalam beberapa napas. Semua hutan Zerg brutal di mana-mana telah ditelan. Dan setelah fusi selama 3 jam, Zergling benar-benar menguasai bakat hutan Zerg brutal. Kekuatan ditingkatkan lagi dan lagi. Aku khawatir Zerg saat ini, bahkan jika mereka bertemu makhluk dunia lain, mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagus, bagus, bagus. Hanya menelan makhluk tingkat rendah biasa, dan ada peningkatan seperti itu. Jika aku menelan unit yang kuat itu, benua tak berujung ini akan mengubah namanya menjadi milikku di masa depan. Setelah menelan 8 wilayah di sekitarnya. Selama aku menaklukkan 1 wilayah lagi, aku dapat naik ke tingkat Lord Perunggu. Aku menggantung pasukan dan berangkat ke barat. Seperti binatang buas yang menabrak kabut hitam pekat, tetapi di wilayah ke-10 menyusut beberapa putaran, dan tidak menemukan jejak makhluk. Tetapi hati Lord menunjukkan bahwa tempat ini tidak dapat ditelan. Ini berarti ada makhluk musuh di sini. Mungkinkah di bawah tanah? Pikiranku bergerak, dan pasukan mulai menyelam ke bawah tanah. Benar saja, sebuah tambang kristal ungu ditemukan di bawah tanah. Cahaya ungu memenuhi gua. Dalam kegelapan, tampaknya ada mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Luo telah jatuh ke dalam perangkap. Detik berikutnya, penguasa bawah tanah yang padat keluar dari kegelapan tepat waktu. Ternyata itu adalah penguasa kristal ungu, makhluk dari dunia lain. Kali ini aku menendang pelat besi. Terlambat untuk memerintahkan mundur saat ini. Pintu masuk sempit tidak memungkinkan pasukan untuk mundur dengan cepat. Jika demikian, hanya ada satu pertempuran. Tentara Zerg diaktifkan dan bergegas maju terlebih dahulu. Namun, menghadapi rentetan keterampilan dari Zi Jingzhu, setengah dari Zerg langsung tertembus tubuhnya, dan lebih dari 10 tertembus kepala dan mati di tempat. Untungnya, Tanah Suci mengaktifkan garis elemen. Selama terikat, Zerg tingkat pertama masih dapat menyebabkan kerusakan pada Zi Jingzhu. Bahkan mematikan. Tepat ketika tentara menderita korban besar, bala bantuan tiba. 100 Zerg yang menetas hari ini bergegas dengan cepat di bawah komandoku segera setelah mereka menetas, bergabung dalam pertempuran dari arah lain. Kelompok Zi Jingzhu jelas tidak menyangka akan dipersiapkan oleh musuh. King Kong memberi tentara kesempatan untuk memanfaatkan, dan Zerg bergegas maju tanpa takut mati. Hampir nyawa ditukar nyawa, hampir 100 terbunuh sebelum akhirnya membunuh 66 Zi Jingzhu. Karena tubuhnya yang bulat, keterampilan Zi Jingzhu tidak dapat ditangkis. Tetapi untungnya, ia memanen akumulasi gen Zi Jingzhu. Sekali lagi, bakat Zerg meningkatkan darah asam,
Dan aku juga berhasil mendongeng sebidang tanah spiritual ke-10 pada saat aku menjadi Lord tingkat perunggu spiritual. Kekuatan besar alien membanjiri seluruh tubuh, dan pada saat yang sama, fluktuasi sistem benua tanpa akhir muncul di depan kita. Selamat, Anda telah dipromosikan menjadi Lord tingkat perunggu. Di antara 100.000 Lord dalam batch yang sama dengan Anda berada di peringkat 100 teratas. Hadiah, kartu pemanggilan unit tingkat pahlawan. Awalnya saya pikir kecepatan saya cukup cepat, tetapi saya tidak menyangka akan melihat. Yang terakhir yang masuk 100 teratas. Tampaknya ada banyak naga tersembunyi di area ini, dan beberapa dari mereka mengandalkan urusan keluarga generasi kedua. Unit super di awal tidak dapat dipilih. Sebuah kartu emas melompat ke tanganku. Aku membaliknya dan melemparkannya. Kartu itu langsung hancur menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya, terkondensasi menjadi bentuk yang panjang dan ramping, menabrak makhluk tak berdosa. Otak di kepala sebenarnya seperti jaringan otak manusia. Sebuah kalimat jatuh ke utara. Begitu kelompok monster, otak serangga, muncul, mereka merangkak di tanah. Sangat saleh. Dewa kawanan, yang maha kuasa. Bisakah kau bicara? Struktur mulut manusia sederhana, imitasi alien. Huo mengangguk, memulai dengan bantuan pahlawan. Pasti akan berkembang lebih cepat daripada yang lain. Dan kemampuan Abathur juga sangat praktis, modifikasi gen. Optimalkan dan kurangi waktu untuk mengkonsumsi urutan gen. Ekstraksi daging meningkatkan tingkat konversi esensi daging. Koloni biologis mengkonsumsi esensi daging dan mengumpulkan waktu untuk menempatkannya di unit kawanan manapun. Pahlawan tipe pendukung, bahkan lebih berguna daripada pahlawan tipe pertempuran di tahap awal. Dan kawanan itu memiliki komandan. Dapat bertempur bahkan tanpa Lord. Aku segera menjelaskan kepada Abathur untuk membiarkannya memimpin pasukan Zerg untuk memperluas wilayah. Dan aku memasuki pasar perdagangan lagi dan melakukan beberapa perencanaan sementara. Aku melihat ke pembangunan rumah kaca dan sarang serangga. Zhang Wang adalah unit tempur tingkat kedua, dan sarang serangga adalah unit pekerja produksi, buruh. Jika kamu melakukan penelitian serangga, kamu bisa menghasilkan ratusan larva setiap hari hanya dengan sedikit esensi daging dan darah. Dengan larva, kamu bisa menambang tambang ametist yang telah ditemukan sebelumnya. Batu ametist dapat ditukar dengan makanan ringan. Dengan sisa bahan, aku meningkatkan rumah tuan roh lagi. Gubuk kayu sederhana aslinya ditingkatkan menjadi kandang batu kecil. Aku berbaring dengan nyaman di rumah baru dan membuka kembali penghalang regional. Tanpa diduga, begitu aku masuk, ada efek khusus saat masuk yang langsung menyebabkan keributan. Untungnya, aku cepat dan cekatan. Aku mengubah nama dan menyembunyikan koordinat. Seseorang merasa sakit hati ketika aku masih menambang. Gadis ini masih seorang tokoh penting dalam 100 teratas. Dewa Zerg, mungkinkah tokoh penting ini adalah penguasa pasukan serangga? Ya, pasukan serangga. Semua orang dengan panik mengisi layar. Pada saat ini, ada perintah sistem lain. Mungkinkah ini Youchu, tokoh penting dari kelas kita? Periode perlindungan akan segera berakhir. Saudara You, mohon koin saham. Karena dia mengungkapkan namanya, orang-orangnya mulai mengetik dengan panik. Dan ketika aku melihat orang bodoh ini begitu bodohnya, dia bahkan tidak menyembunyikan koordinatnya dan langsung tertawa. Mengungkap koordinat di tempat yang berbahaya seperti ini. Benar-benar ingin mati. Dan Youchu merasa sangat bahagia di hati semua orang. Hehe. Semua orang terlalu memuji. Sejujurnya, aku seharusnya yang tercepat di area kecil ini. Pernyataan yang tampaknya acuh tak acuh sebenarnya memanfaatkan kesempatan untuk mulai pamer. Kebanyakan orang sebenarnya tahu betul. Jika keluarganya tidak menyiapkan kartu pemanggil pasukan tingkat tinggi untuknya sebelumnya, dia bisa memiliki kecepatan ini? Tepat ketika aku menggelengkan kepala dan bersiap untuk keluar, rentetan peluru dengan panik mulai mengungkapkan bahwa saudara Youchu, tokoh penting ini, bermalas-malasan. Aku tidak bermaksud menamparmu. Tetapi tokoh penting ini adalah tokoh penting yang bermalas-malasan di antara 100.000 penguasa. Youchu kemudian memperhatikan pelopor kemalasan aku yang mencolok. Dengan canggung mengetik 32. Halo, teman ini sepertinya agak akrab. Boleh aku tahu di mana koordinatnya? Menunggu periode perlindungan berakhir, saudara baik-baik mengunjungi. Namun, dalam menghadapi pendekatan Youchu dan aplikasi teman yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak ingin berbicara sama sekali. Kesadaran krisis para penguasa di wilayah ini terlalu buruk. Yang paling fatal adalah mereka belum menyadari bahwa persaingan yang sebenarnya adalah antara penguasa dan penguasa. Keesokan paginya, Abathur mengirim pesan bahwa dalam waktu singkat 1 malam, dia benar-benar memimpin pasukan Jumping Worm untuk merebut 26 wilayah, membuat aku selangkah lebih dekat ke 100 wilayah penguasa tingkat perak. Dan dengan keterampilan Abathur, pemulihan biomasa. Kerugian pertempuran hanya seekor Jumping Worm. Aku mengangguk puas dan kemudian pergi untuk memeriksa wilayah tempat sarang serangga berada. Aku melihat telur serangga elips besar lahir dari udara tipis. Di lorong yang tak berdasar, telur serangga berbaring dengan tenang menunggu untuk menetas. Dan dengan upaya penetasan,
Kamu benar-benar pergi ke tambang ametis secara teratur dan berdekatan di sisi ini. Konstruksi Zhang Wang Wenshi berada di dalam gua yang gelap gulita. Setelah kedatangan saya, 10 bayangan besar langsung terbang keluar dari gua. Dengan mudah mencoba menempel di langit bersama saya, dan seluruh tubuh mereka penuh dengan bilah kuno, hampir membuat saya celaka. Saya membuka panel atribut Zhang Wangchong, dan sangat senang. Bakat Zhang Wangchong sangat bagus. Sel aktif, aktivitas sel cocok untuk organisme biasa. Setiap pasar dapat pulih perlahan dengan sendirinya. Cangkang keseimbangan mirip dengan cangkang kuat Zergling. Sekarang pasukan Zerg saya memiliki kemampuan serangan jarak jauh. Jika menghadapi Zizu lagi, pasti bisa menang dengan mudah. Ketika saya tiba di tambang Zijing, saya menemukan bahwa tempat ini telah berubah. Lapisan jamur hitam pucat menutupi seluruh tambang, terus-menerus menggeliat dan berubah, seperti benda hidup. Prompt System, tambang Zijing telah diubah menjadi tambang Zijing yang terinfeksi. Baru kemudian saya perhatikan. Sebagai unit kerja, drone ternyata juga memiliki 2 talenta, infeksi bangunan. Drone dapat mengeluarkan jamur, yang dapat digunakan untuk menginfeksi unit bangunan agar tidak berfungsi. Setiap unit Zerg berada di atas jamur. Peningkatan atribut serba bisa. Sel primitif, drone mempertahankan akumulasi gen paling primitif dari Zerg. Dapat direkombinasi untuk kedua kalinya di lokasi manapun. Rekombinasi kedua dapat diubah menjadi unit Zerg atau bangunan Zerg yang sudah dimiliki. Anda menyebut ini unit pekerja? Setiap penguasa hanya dapat membangun di wilayah mereka. Benda ini dapat mengabaikan jebakan geografis. Jika sekelompok drone menyelinap ke wilayah orang lain dan berubah menjadi sarang, mereka bahkan dapat langsung menghancurkan musuh dari dalam. Terlalu keterlaluan. Pada saat ini, dengan restu dari infeksi bangunan, kecepatan penambangan drone berlipat ganda. Meskipun 100 kati biji Zijing hanya dapat ditukar dengan sepotong makanan ringan, setidaknya dapat dengan lancar melewati tahap awal pengembangan. Sekarang periode perlindungan pemula akan segera berakhir. Tepat ketika saya hendak menghubungi Abad Hur untuk kembali ke wilayah saya, sistem psionik adalah yang pertama membunyikan suaranya. Tuan. Ekspansi pasukan kita telah menemui suku goblin skala kecil dengan jumlah sekitar 3 hingga 400. Sebagian besar adalah goblin tingkat pertama, dan hanya selusin goblin elit tingkat kedua. Tetapi ancaman terbesar adalah pemimpin dukun goblin tingkat kedua. Dukun adalah ras tingkat tinggi yang menguasai berbagai sihir elemen. Dengan pasukan Zergling yang saya pimpin, saya khawatir saya tidak dapat menaklukkannya. Tetapi jika Tuan membiarkan Zhang Wangchong tingkat kedua bergabung dengan pasukan, mungkin ada kesempatan untuk bertarung. Setelah mendengar ini, saya merenung sejenak, dan segera mengeluarkan perintah untuk mundur. Meskipun Abad Hur bingung. Dia masih mematuhi perintah. Abad Hur, setelah beberapa saat, mungkin ada musuh menyerang wilayahku. Aku memerintahkanmu untuk memimpin seluruh pasukan, untuk setiap musuh yang berani menginjakkan kaki di wilayahku. Habisi semuanya. Dimengerti, tuanku. Abad Hur mendengarkan perintah, dan ada sedikit kegembiraan, tidak lama kemudian. Abad Hur memimpin pasukan besar berkumpul di luar kediaman Tuan Ling, sekilas pasukan hanya mempercayai satu-satunya, dan batch baru 100 Zergling. Juga akan segera menetas dengan sukses, tetapi bahkan dengan pengaturan ini, saya masih sedikit khawatir. Setelah pelindung berakhir, wilayah pemain akan menjadi jalan manusia bagi monster di dalam benda hitam. Jika hanya bertemu dengan satu ras, tidak apa-apa, tetapi jika ditargetkan oleh beberapa ras sekaligus, saya khawatir tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Dan jika wilayah itu dilanggar, yang menunggu pemain hanyalah kematian, malam ini tanpa tidur. Pasti 100.000 pendatang baru dalam batch yang sama, para penguasa setidaknya setengah lebih besar dari saya, pada saat itu di saluran obrolan. Saya khawatir itu akan sangat menarik, menangis dan berteriak, atau bahkan menjual diri untuk mendapatkan perlindungan. Saya melihat ke langit yang gelap, dan ada 28 detik tersisa hingga pelindung berakhir. Tepat ketika saya ingin mundur, suasana suram tiba seperti yang diharapkan, pelindung pendatang baru telah berakhir. Semoga berhasil untuk para penguasa pendatang baru yang bodoh, sama sekali tidak ada pertahanan di wilayah itu. Daging dan darah penguasa manusia ini adalah yang paling bergizi, hampir pada saat pengumuman sistem berhenti. Wilayah terluar di sisi selatan berbatasan dengan spesies benda hitam, 16 troll raksasa pemakan manusia. Kemudian langsung melangkah ke wilayah saya. Untungnya saya telah menempatkan satu Zergling di setiap wilayah di pinggiran terlebih dahulu. Bekerja sama dengan jaringan psionik, saya dapat merasakan informasi setiap musuh yang menyerang untuk pertama kalinya. Evaluasi kekuatan, tingkat kemenangan kawanan, 100%. Suara Abad Hur muncul di benak saya menyerahkannya sepenuhnya kepada Abad Hur untuk menanganinya, jika hanya selusin makhluk tingkat 1. Tidak cukup bagi kawanan serangga untuk menyumbat celah gigi mereka, 100 Zergling menghabiskannya dalam sekejap. Sama-sama makhluk tingkat 1, tetapi setelah menggabungkan beberapa urutan gen, di depan pasukan Zergling. Troll pemakan manusia hanya bisa ditelan secara sepihak. Tuan, troll pemakan manusia tidak memiliki bakat yang cocok.
Otot rahasia dapat memperkuat kekuatan fisik sampai batas tertentu, tetapi juga akan mengurangi fleksibilitas pasukan kawanan serangga. Saya mengangguk, fusi gen memang semakin banyak semakin baik. Tetapi jika tidak cocok, fusi paksa dapat menjadi kontraproduktif. Kuantitas dan fleksibilitas adalah keuntungan dari Zergling. Tepat ketika saya berpikir bahwa saya akan kembali dengan tangan kosong, Abathur benar-benar meremas sepotong daging dan darah ogre menjadi bola daging. Dan memuntahkan gumpalan energi untuk membungkusnya, bola daging terurai dan meleleh dalam energi, membentuk bentuk genetik yang paling primitif. Ditangkap oleh Abathur dalam sekali telan, mengira Tuan akan menyimpan urutan genetik untuk digunakan di masa mendatang. Merasakan kedatangan kehendakku, Abathur menjelaskan, aku sangat puas. Terus memantau anomali di wilayah lain, tetapi setelah lama tetap tenang dan damai, mungkinkah ini keberuntungan? Wilayahnya terlalu terpencil, ras yang ada di sekitarnya sedikit, atau keberadaan pasukan Zergling telah bertindak sebagai pencegah? Aku dengan hati-hati memantau lagi, lalu aku santai dan dengan santai membuka saluran wilayah. Seperti yang kuduga, hanya dalam 1 jam, di sebidang kecil, hutan kunang-kunang ini. 1000 penguasa wilayah, sekitar 100 telah jatuh, pasukanku dimusnahkan oleh Raja Beruang Gelap tingkat 2. Apa yang harus aku lakukan? Mohon bantuan seorang tokoh besar, mohon. Tolong, sekelompok orc menghancurkan satu pasukanku, bahkan bangunan konstruksi pasukan telah dihancurkan. Mereka sekarang menyerang rumah penguasa wilayahku, aku tidak bisa bertahan lagi, menyaksikan rentetan permintaan bantuan memenuhi layar. Hatiku sama sekali tidak bergejolak, rumah penguasa wilayah memiliki beberapa kemampuan perlindungan, tetapi bahkan rumah penguasa wilayah tingkat tinggi pasti tidak akan tahan terhadap serangan berkelanjutan, jika pasukan dimusnahkan seluruhnya, bahkan jika bersembunyi di beberapa hutan atau gua. Itu lebih baik daripada menunggu kematian di rumah penguasa wilayah. Selama tidak bertemu dengan monster dengan indera penciuman yang tajam, masih ada harapan untuk bertahan hidup. Tapi aku bukan seorang santa. Tentu saja aku tidak akan memberitahu mereka. Semakin banyak orang mati di hutan kunang-kunang, semakin sedikit musuh potensial di masa depan. Aku Liu Ruyan, aku tidak bisa bertahan lagi. Siapa yang akan menyelamatkanku? Ini koordinatku, pikiran melayang dengan sedikit penyesalan. Ternyata bunga sekolah yang sama denganku, tubuh dan penampilannya lumayan, mempublikasikan koordinat adalah tabu besar. Tetapi hidup dipertaruhkan, keputusasaan dapat dimengerti, mungkin ada penjilat yang akan menyelamatkannya. Aku hanya ingin menonton pertunjukan. Namun secara tidak sengaja, ketika melirik koordinat Liu Ruyan, aku tertegun. Dia sebenarnya kurang dari 100 meter dariku. Jangan takut, adik Ruyan, kakak akan segera datang, aku baru saja membersihkan makhluk gelap itu. Aku akan segera berangkat. Youchu generasi kedua ini sebenarnya menanggapi Liu Ruyan. Apakah dia bisa sebaik ini? Aku merenung sejenak dan langsung mengerti. Penguasa wilayah dan penguasa wilayah dapat menandatangani kontrak subordinasi, dan aliansi dapat dibatalkan secara sepihak kapan saja. Kontraknya berbeda, setelah menandatangani kontrak subordinasi, nyawa penguasa wilayah bawahan berada di tangan atasan. Aku tidak bisa bertahan lagi, tolong lebih cepat, tetapi Liu Ruyan tidak bisa memikirkan banyak hal saat ini. Benar-benar merepotkan, ekspresiku sedikit berubah, begitu Liu Ruyan menjadi bawahan Youchu. Bahkan Youchu bisa mulai berkembang, pasti akan bertemu denganku. Meskipun pasukanku mungkin tidak kalah dengan Youchu. Namun, serangan monster semakin kuat. Bertarung dengan yang kuat terlalu dini bukanlah hal yang baik. Aku membiarkan 100 Zergling dan 10 Zhang Lancong lagi. Bersiap untuk merebut suku Goblin itu. Kemampuan pasar malam Goblin rendah. Aku akan memanfaatkan kegelapan malam untuk menyergap. Saat ini, Moonlight Riverside tampaknya sedang berpesta. Goblin dan dukun tingkat kedua tidak berada di suku, dan para Goblin tingkat pertama yang tinggal menatap arah pesta. Mereka benar-benar membawa senyum mesum. Tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan yang sangat baik. Pasukan besar melakukan perjalanan di bawah tanah dan menangkap semua penjaga. Kemudian dengan lancar merajut jalan pertahanan. Menghadapi serangan tiba-tiba dari pasukan besar, lebih dari 300 Goblin tingkat pertama panik. Jeritan tajam segera mengganggu pesta. Ketika para Goblin tingkat kedua tiba, sebagian besar Goblin tingkat pertama telah dimusnahkan. Tapi aku terkejut menemukan, mengapa Goblin-Goblin ini menculik kelompok satu persatu? Di belakang mereka ada juga sekelompok gadis elf lembut dengan borgol dan pakaian compang-camping diseret. Ras Goblin hanya memiliki laki-laki. Cara mereka berkembang biak adalah dengan menggunakan betina dari ras lain. Penjelasan Abathur membuatku terdiam. Saat ini, menghadapi korban besar Goblin. Dukun dengan marah melambaikan tongkat di tangannya. Mantraku dan Bloodlust diaktifkan hampir bersamaan. Api besar membubung ke langit. Zergling di pusat ledakan dapat lumpuh seketika. Dan Zergling yang terkena dampak di tepi juga menderita cedera dengan berbagai tingkat keparahan. Dan yang diberkati oleh Bloodlust, terutama Goblin tingkat kedua, benar-benar dapat dengan mudah menghancurkan armor Zergling di bawah kegilaan. Untuk sementara waktu, situasinya benar-benar terbalik. Untungnya,
Ada pemulihan biomasa abad Hur. Tidak peduli seberapa parah cederanya. Dapat dipulihkan dengan mengonsumsi esensi daging dan darah. Tetapi ancaman dukun tingkat kedua terlalu besar. Dan goblin tingkat kedua itu. Semuanya mulai berkumpul di sisinya. Sehingga abad Hur, yang ingin memenggal kepalanya, tidak pernah memiliki kesempatan. Tapi yang aku tunggu adalah sekarang. Saat berikutnya, dalam getaran hebat di tanah, 20 Zhang Wangchong muncul dari tanah, memunculkan setengah tubuh. Keterampilan, semburan asam, diaktifkan. 20 helai asam mengalir ke bawah seperti air terjun. Dalam sekejap mata, semua goblin dan dukun tingkat kedua menguap di tempat, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Astaga! Keterampilan Zhang Wangchong tampaknya terlalu kuat, tetapi benar-benar terlarut bersih. Hantu macam apa yang ditelan? Jika aku mengumpulkan Bloodlust yang cocok dengan Saint Line, itu akan menjadi penguatan ganda. Abad Hur mengumpulkan gen bakat goblin tingkat pertama. Datang ke kediaman Tuan dengan bola penyimpanan dan menganalisisnya untukku. Berkembang biak, menjarah, menghancurkan. Goblin dapat menembus penghalang dengan menjarah betina dari ras lain, menghancurkan struktur genetik lawan, dan menggabungkannya. Memungkinkan keturunan untuk mewarisi gen yang sangat baik dari kedua belah pihak dan berkembang dengan cepat. Goblin berkembang dengan cepat. Kelahiran hanya butuh seminggu. Dari lahir hingga dewasa juga hanya seminggu. Perkembangan pesat melalui fusi kawanan serangga. Paling banyak dapat mengurangi separuh waktu penetasan. Sulit membayangkan gen abnormal seperti itu berasal dari goblin tingkat 1. Sementara kawanan serangga memiliki kemampuan evolusi tanpa batas, perkembangbiakan Gri merusak tampaknya memiliki akumulasi, tetapi abad Hur menyela saya. Kawanan serangga memang tidak membutuhkannya, tetapi Tuan Yang Agung membutuhkannya, bahkan dengan kekuatan hati penguasa spiritual. Tubuh manusia juga terlalu rapuh. Selama Anda memecahkan cangkang dengan beberapa ras yang kuat, Anda dapat melahirkan keturunan yang kuat. Saat ini, kawanan serangga juga telah menangkap lebih dari selusin gadis elf. Bagaimana kalau mengirim mereka ke rumah Anda malam ini? Tetapi sebelum itu, mohon izinkan saya melakukan penelitian bakat. Abad Hur, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Apakah saya orang seperti itu? Gadis kucing, ibu naga, malaikat, atau gadis elf kakak, meskipun terdengar bagus. Tetapi menaklukkan dunia dan menjadi penguasa spiritual terkuat adalah tujuan saya. Oke, baiklah, karena Tuan menyukainya. Saya dapat melakukan penelitian setelah Anda selesai. Abad Hur tanpa sangat pengertian. Hai, saya berdeham beberapa kali. Saat saya dan Abad Hur saling menatap, jaringan energi mengirimkan gerakan, beberapa sosok bergerak dengan angin. Mendekati posisi pasukan dengan cepat, ancaman besar, Abad Hur terlambat menyadarinya. Tetapi juga merasakan, bahkan makhluk tingkat 3, tidak mungkin memiliki fluktuasi yang begitu mengerikan. Seluruh kawanan serangga berada di ambang perang, sampai sosok-sosok itu mendarat, barulah diketahui bahwa yang memimpin adalah seorang dengan wajah gadis elf yang cantik, berbeda dari kelompok elf biasa, ini sebenarnya adalah keberadaan tingkat 4. Tetapi dia tidak memiliki permusuhan, nadanya sangat damai, tidak apa-apa, itu hanya bantuan kecil. Suara saya keluar dari mulut kecoak, karena elf tingkat 4 ini tidak memiliki niat jahat, saya tentu saja tidak akan sebodoh itu untuk bermusuhan dengannya. Apalagi setelah mengetahui maksud kedatangannya, benar saja, Sidang segera membungkuk memberi hormat, saya mewakili ras elf hutan musik untuk berterima kasih. Tetapi elf-elf ini adalah ras saya harus membawa mereka pergi, saya dapat memberi Anda beberapa sumber daya. Atau pertukaran informasi. Tuan, gen makhluk ini sangat baik, bakatnya pasti lebih cocok untuk Anda. Abad Hur menggosok tangannya, dan bahkan sedikit tergoda, ini adalah tingkat 4. Beraninya kau? Bahkan jika pasukan benar-benar dapat membunuh mereka dengan keberuntungan, ras elf di belakangnya adalah bahaya tersembunyi yang besar. Sebelum menjadi kuat, tentu saja kita harus berteman terlebih dahulu. Dan sekarang informasi lebih penting bagi saya. Peta hutan musik, apakah itu cukup? Tampaknya Anda adalah penguasa baru yang baru saja tiba di sini. Setelah mengetahui kondisi saya, tingkat 4 sedikit terkejut, tetapi segera mengeluarkan gulungan perkamen dari tas kain. Saya telah melihat banyak tuan baru dalam 100 tahun terakhir. Bahkan jika kamu bukan yang terkuat, kamu masih bisa berada di peringkat atas. Saya menantikan pertemuan kita berikutnya. Jika ada waktu, Anda juga dapat datang ke ras saya sebagai tamu. Setelah kesepakatan selesai, Lilith dan yang lainnya pergi dengan cepat, dan kemudian menoleh ke arah tempat saya berada. Penglihatanmu tidak buruk. Lihat, persepsi magis para elf sangat kuat. Mereka benar-benar dapat menemukan lokasi rumah tuan saya melalui jaringan lampu spiritual. Setelah mereka benar-benar meninggalkan wilayah saya. Saya menghela napas lega dan memanggil pasukan untuk menanggapi penelitian peta di tangannya. Hutan musik memiliki luas 100.000 km persegi. Jika diubah menjadi sel, itu akan menjadi 100.000 sel. Sebuah sungai besar membentang dari utara ke selatan, bernama Sungai Bulan Perak. Dan wilayah saya terletak di ujung selatan. Ke selatan adalah serangkaian pegunungan yang bergelombang. Dan jika kamu berekspansi ke utara,
Itu akan bertabrakan dengan para elf di pusat hutan. Peta ini datang tepat waktu. Beberapa pemukiman ras besar. Ada juga tanda di peta. Bahkan jika tidak ada poin sumber daya dan informasi tuan lainnya, itu sudah cukup untuk saya saat ini. Setelah bekerja keras begitu lama, hasilnya juga sangat besar. Saya segera tertidur lelap. Dalam beberapa hari berikutnya, Abbas memimpin pasukan untuk terus berekspansi. Dengan semakin banyaknya pelompat. Dan belalang bergabung kembali, kecepatan ekspansi mencapai titik yang sulit dipercaya. Itu juga memanen 2 urutan gen yang bagus. Otot kaki yang kuat dari setan tingkat 1 dan sayap penyeimbang dari wife bersayap 2 tingkat 2. Setelah melahap banyak esensi daging dan darah, pelompat berhasil maju ke pelompat tingkat 2. Sepasang sayap daging raksasa. Meskipun mereka hanya bisa meluncur sebentar di udara, kecepatan pelompat sudah sangat menakutkan dengan otot kaki yang kuat. Meskipun biaya inkubasi pelompat telah meningkat dari 2 poin awal menjadi 30 poin setelah menggabungkan berbagai gen. Tetapi kekuatan tempur mereka telah mencapai tingkat makhluk superior tingkat 2. Dan belalang terus berlanjut. Jantung spiritual putih susu diselimuti lapisan cahaya keemasan samar, dan kekuatan yang mengalir ke anggota badan lebih besar. Dan level saya juga telah mencapai Silver Grade. Selama telah maju ke Silver Grade Spirit Lord. Peringkat perak kali ini di antara 100.000 Spirit Lord adalah 21. Anda dapat terus menggunakan gelar pelopor, dan mendapatkan kartu rekrutmen tingkat pahlawan. Perunggu peringkat 100. Tetapi dari kecepatan peningkatan tingkat perak, dapat dilihat bahwa jarak antara saya dan Tuan Spiritual Lama semakin diperpendek tanpa batas. Sekarang ada hampir 800 pasukan tingkat kedua di bawah komando, ditambah 2 unit tingkat pahlawan yang ditempatkan di sana. Beberapa bos tersembunyi di area kecil. Tuan Spiritual biasa tidak mungkin mengancam saya. Saya segera merobek kartu rekrutmen menjadi perak. Sebuah raksasa setelah cahaya keemasan menghilang. Tanpa bola mata yang keras, membran diperbesar 1,7 juta kali untuk menunggunya. Perutnya yang bengkak ditutupi dengan kesibukan yang padat. Duri tipis dan panjang di ekor dan duri tulang padat di dalam cakar kitin mungkin adalah sedikit cara Zagara untuk menangani tanah. Meskipun guru taman kanak-kanak pun bisa menjadi pahlawan, tapi kemampuan Zagara lebih berlebihan dari Abathur, tumor koloni. Zagara mengeluarkan tumor koloni dari ekornya, tumor itu bisa terus-menerus menciptakan sejenis mikroorganisme berserabut untuk mengubah lingkungan sekitarnya. Berbeda dari koloni biasa, selama tumor koloni tidak dihancurkan, ia dapat terus-menerus memperbanyak miselium keluar. Secara permanen mengubah bentang alam lingkungan, dan di koloni, kekuatan tempur pasukan serangga bahkan dapat ditingkatkan 2 kali lipat. Dapat berkembang biak, membentuk kembali puluhan ribu telur yang tersimpan dalam tubuh Zagara setiap saat, dan setelah dirangsang, dapat berkembang menjadi dewasa dalam waktu yang sangat singkat. Setiap unit Zerg yang sudah dimiliki, tetapi unit yang berkembang biak dengan cara ini mengkonsumsi sumber daya laut. Ini sama saja dengan barak bergerak, selama esensi daging dan darah cukup, itu benar-benar kartu truf untuk membalikan keadaan dalam situasi putus asa. Dan 2 keterampilan pertama sudah sangat kuat, tetapi keterampilan ketiga adalah infeksi parasit saraf yang sebenarnya. Zagara hidup berdampingan dengan parasit berbahaya yang dapat menginfeksi makhluk apapun, bahkan penguasa manusia. Unit yang terinfeksi akan terhubung ke neuron Zagara. Benar-benar menjadi budak, urutan genetik yang diberikan Tuhan, esensi yang sempurna dan kuat. Bahkan Abathur tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika di masa depan menangkap unit pahlawan lain, tolong izinkan Tuan untuk membiarkan saya melakukan konsumsi terlebih dahulu. Rasa persaingan terakhir cukup kuat, saat ini Zagara diperintahkan untuk menanam minyak jamur di setiap wilayah. Dan begitu mikroorganisme berserabut itu lahir, saya terkejut menemukan bahwa mereka juga bergabung dengan jaringan psionik. Dengan kata lain, berkat cakupan mereka, saya dapat mewujudkan pemantauan yang akurat dari setiap inci tanah di wilayah itu. Sekarang pasukan telah terbentuk, saya mengambil peta kulit domba dan mempelajari rute serangan berikutnya. Ras elf berada di utara, tidak perlu mempertimbangkannya untuk saat ini. Lalu bagaimana dengan selatan dan barat? Sumber daya pegunungan pasti langka, sudah ada lebih dari selusin troll raksasa yang menyerang. Dan ketika saya melihat wilayah Liuruyan, hanya beberapa wanita raksasa yang jaraknya dari wilayah saya, segera menunjukkan senyum yang agak lucu, beberapa serangga pelompat bertindak sebagai hal yang tak terhindarkan setelahnya. Bajingan Youchu, merebutku menjadi penguasa bawahan. Bahkan masih ingin melakukan hal semacam itu padaku, mengingat apa yang terjadi malam itu, Liuruyan saat ini berbaring di tempat tidur. Masih marah sampai seluruh tubuhnya ungu kebiruan. Jika bukan karena dia melawan dengan putus asa, Youchu takut dia akan berpikir yang bukan-bukan. Jika tidak, Liuruyan sangat kesal. Awal dari unit orc tingkat C, kekuatan tempurnya masih dianggap biasa-biasa saja. Tetapi bakat yang dia bangkitkan adalah bakat sampah yang tidak ada hubungannya dengan pertempuran, ditambah dengan tidak adanya kemampuan komando. Hanya sekelompok serigala perak tingkat pertama yang dimusnahkan. Sekarang menjadi tahanan hewan, bajingan itu tidak hanya menyimpan niat jahat, tetapi juga mengumpulkan semua sumber dayanya. Jika aku tahu ini, lebih baik aku mati di mulut kelompok serigala perak itu. Aneh.
Para patroli 11 Yi di luar, meskipun menjadi bawahan penguasa, kesetiaan 11 Yi telah banyak menurun. Tapi tidak sampai bermalas-malasan, kan? Liu Ruyan menyadari bahwa lebah parasit di luar agak tidak normal. Begitu dia keluar untuk memeriksa, dia bertabrakan dengan bayangan hitam besar, bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Duri ekor Zagara dengan kasar dimasukkan ke dalam mulutnya, lebah parasit yang tak terhitung jumlahnya. Dipaksa masuk melalui luka. Apakah ini terlalu kasar? Aku langsung menarik napas dalam-dalam, tetapi pada akhirnya, infeksi parasit dapat dianggap sebagai setengah dari metode serangan. Jika melalui cara menusuk kulit, infeksi parasit, dengan tubuh rapuh Liu Ruyan mungkin tidak tahan, menyuntikkan kawanan lebah parasit dari mulut adalah cara yang paling merusak. Wajahku menjadi gelap, dan aku dengan cepat menyuruh Abathur untuk terus berkembang ke sekitarnya. Liu Ruyan merasa seperti sedang mengalami mimpi yang sangat panjang, dan terbangun lagi. Menemukan dirinya di arah yang tidak dikenal, tidak jauh dari seorang pria dengan penampilan yang halus. Duduk di sofa, mendesak hati penguasa untuk memproses beberapa hal. Katakan padaku, informasi dan jumlah pasukan Youchu, lapor ke Tuan. Aku hanya tahu itu adalah setengah naga tingkat 3. Dia juga membeli sejumlah besar senjata dan perlengkapan untuk legiun. Bakat dan keterampilan spesifik tidak diketahui. Liu Ruyan awalnya menolak untuk menjawab, siapa yang tahu mulutnya. Tanpa sadar mulai menjawab, ada apa ini? Bagaimana aku bisa memanggilnya Tuan? Apakah aku sudah gila? Liu Ruyan merasa otaknya langsung mati. Tetapi kata-kata di mulutnya terus berlanjut, setengah naga memiliki jejak darah naga palsu, DLL. Bahkan melengkapi mereka dengan set lengkap peralatan, benar-benar pemilik anjing besar. Terlebih lagi, jumlahnya tidak diketahui. Atribut tidak diketahui, itu benar-benar agak rumit, tetapi pasukan tingkat 3 memulai permainan. Ketika Youchu naik menjadi penguasa tingkat perunggu, dia tidak bisa masuk ke 100 teratas. Entah karena kecepatan membangun pasukan terlalu lambat, atau kemampuan komando terlalu kikuk. Ini adalah titik terobosan, dan bakat Liu Ruyan dan keahlian beternak mungkin dapat membuka sebagian besar bangunan peternakan dan meningkatkan 3 kali lipat, mengandalkan 2 peternakan yang ada. Hari ini aku benar-benar bisa memanen 600 unit daging dan darah. Aku agak tergoda. Kunci untuk membatasi jumlah kawanan serangga sekarang terletak pada masalah makanan. Seekor zergling membutuhkan 3 hari. Membutuhkan 1 unit esensi daging. Aku sendiri sedang mengkhawatirkan makanan. Mungkinkah ini yang disebut bantal saat mengantuk? Jika demikian, biarkan saja pelayan ini. Liu Ruyan tidak tahu bahwa bakatnya lah yang menyelamatkannya dari kematian. Tatapannya saat ini menjadi semakin kabur, seolah-olah sosok pria di depannya justru menjadi semakin tinggi dan besar. Sementara itu, Zagara yang sedang berperang tiba-tiba berhenti bergerak. Bagus sekali, infeksi dongeng telah selesai sepenuhnya. Oleh karena itu, singkirkan itu. Emosi perlawanan dalam saraf yang melayani. Sebagai budak tanpa tuan, tidak diizinkan memiliki emosi diri. 7 atau 8 hari berikutnya, aku memerintahkan Liu Ruyan untuk membangun selusin tambang mineral di wilayah itu. Dengan dukungan makanan, aku dengan berani memperluas kolam penetasan dan sarang hidralis. 4 kali lipat dan mulai memproduksi pasukan secara penuh. Sekarang gagak abu-abuku. Lebih dari 7.000 zergling dan lebih dari 200 hidralis. Ukuran wilayah juga mencapai 898 yang mencengangkan. Hanya 102 yang kurang dari penguasa tingkat emas. Untuk menghadapi legiun tingkat 3 Youchu. Setelah mengumpulkan cukup waktu, aku akhirnya bisa memulai pembangunan sarang serangga tingkat 3. Syarat utama untuk membangun sarang serangga tingkat 3 ternyata membutuhkan 50 potongan waktu. Jika bukan karena penambangan biji emas ungu. Dan penemuan berikutnya dari tambang kristal langka, ditambah penjualan banyak material. Jika tidak mungkin untuk mengumpulkan waktu dalam waktu singkat. Setelah aku memilih sebuah wilayah sebagai sarang baneling tingkat 3. Konstruksi segera dimulai. Sarang serangga raksasa itu seperti menara, menjulang tinggi ke awan dari alas kuno. Kantung hijau yang dibungkus tahun baru menempel di dinding di dalam menara, memelihara telur serangga yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pasukan baneling tingkat 3 selesai dikembangkan, akan mudah untuk menghancurkan Youchu. Pada saat ini, jauh di dalam hutan bulan perak. Sebuah kastil mewah sebanding dengan ukuran kota. Dan di dalam di kamar mewah, beberapa penguasa sedang membahas kekuatan suku Centaur. Kedua setelah ras elf, tidak mudah untuk menaklukkannya. Yang terlemah di sini adalah penguasa perak. Orang yang berbicara saat ini bahkan salah satu dari beberapa penguasa tingkat emas. Dengan barang yang kamu temukan ini, kamu masih ingin menaklukkan suku Centaur? Bermimpi saja. Seorang wanita yang juga merupakan penguasa tingkat emas. Matanya secara tidak sengaja melirik pria berambut merah di sudut paling pinggir. Ternyata itu adalah Youchu. Saat ini, Youchu menatap kosong. Biasanya sombong, dia benar-benar masuk ke Kolchicada, menghadapi ejekan wanita itu. Dia hanya tersenyum canggung beberapa kali. Bai Yu, kita adalah kelompok pertama yang memasuki benua ini.
Tentu saja lebih kuat dari Yao Chu. Yang saya lihat adalah potensinya, manusia setengah naga tingkat 3. Hanya masalah waktu untuk berkembang ke tingkat emas. Menghargai potensinya, sungguh lucu. Jangan lupa, dengan ukuran wilayah hutan musik, paling banyak hanya bisa menopang seorang penguasa tingkat perak. Anda mendukung pendatang baru untuk membuat masalah bagi diri sendiri di masa depan. Tidak perlu membahas ini. Siapapun yang akhirnya mendominasi wilayah ini, harus menaklukkan atau memusnahkan semua spesies asli terlebih dahulu. Yao Chu, kamu juga kembali dan bersiap. Jika wilayah kecilmu bertemu dengan penguasa yang cukup kuat, kamu juga bisa merekrutku. Paling lama 1,5 bulan, kita akan meluncurkan serangan umum. Yao Chu mengangguk. Sosok orang yang bernama Dewa Mata Ganda tanpa sadar muncul di benaknya. Pertemuan segera berakhir. Di luar kastil, Yao Chu tidak bisa menahannya lagi dan langsung memaki. Wanita jalang sialan, hanya tingkat emas, tunggu sampai aku berkembang. Cepat atau lambat aku akan menjadikanmu wilayah bawahan. Pergi ke kediaman Tuan Liu Ruyan. Aku sudah lama menderita begitu lama, aku harus melampiaskan amarahku. Jika Liu Ruyan tidak tahu apa yang baik untuknya, jangan salahkan aku karena memperkosanya. Yao Chu berkuda di depan, dengan megah. Diikuti oleh 5 atau 600 manusia setengah naga, di antaranya manusia setengah naga tingkat 2 mendominasi. Sisanya adalah lebih dari 100 manusia setengah naga tingkat 3. Elit manusia setengah naga. Saat ini, di atas sarang zergling beracun, gelembung-gelembung besar meledak satu demi satu. Zergling beracun meluncur menuruni dinding menara di bawah bungkusan cairan hijau, dengan cepat mendapatkan informasi tentang zergling beracun. Meskipun levelnya adalah tingkat 3, tapi benda ini adalah barang habis pakai. Seperti bahan peledak, satu digunakan satu hilang. Apakah biaya untuk mengalahkan musuh terlalu tinggi? Aku ingin menguji kekuatan ledakannya. Memilih lokasi di samping batu granit besar. Saya melihat zergling beracun mengecil menjadi bola dan dengan cepat berguling ke arah batu. Saat akan menyentuh batu besar, disertai dengan kontraksi perut yang hebat, suara keras terdengar. Bagian bawah diledakkan dengan lubang sedalam beberapa meter, batu granit besar langsung runtuh, batu yang tak terhitung jumlahnya membungkus asam. Di bawah kekuatan ledakan, mereka menembak ke segala arah. Untungnya, ada beberapa cacing tanaman merambat. Bioorganisme penduduk ini sulit efektif, tetapi jika dikerahkan oleh lebah pekerja atau cacing menjalar yang membawa zergling peledak dari udara. Taktik yang cukup bagus, tetapi saat ini, setiap zergling peledak adalah sumber daya strategis. Benda ini benar-benar membakar sumber daya. Saat ini, pasukan Dragoneut mendekati wilayah Liu Ruyan dengan cepat. Sial, aku tidak memperhatikan. Wanita ini sebenarnya tidak menyerahkan sumber daya selama 7 atau 8 hari. Beraninya dia. Akan ada wanita yang menangis sebentar lagi. Ekspresi kejam muncul di wajah Yao Chu. Tuan, ada yang aneh di sini. Area ini belum berasimilasi. Bioorganisme penduduk ini tidak ada. Semakin dekat ke wilayah Liu Ruyan, semakin sunyi. Sepertinya baru saja dibersihkan. Liu Ruyan, apakah ada kelainan di pihakmu? Selain itu, mengapa sumber daya 8 hari ini tidak diserahkan? Kata-kata seorang penyihir Dragoneut membuat Yao Chu berpikir. Yao Chu membuka saluran teman dan mengirim pesan kepada Liu Ruyan. Jika sumber daya diberikan kepadamu, bagaimana aku bisa berkembang? Yao Chu, jangan berpikir bahwa setelah menandatangani perjanjian subordinasi, aku menjadi budakmu. Ulangi sekali lagi. Amarah Yao Chu langsung tersulut, tetapi Liu Ruyan langsung memberinya pesan yang tidak dibalas. Yao Chu mengertakkan gigi dan langsung memerintahkan untuk mempercepat laju pasukan. Saat Yao Chu menginjakan kaki di wilayah Liu Ruyan, aku merasakannya. Menurutku, jumlah pasukannya hanya sekitar 500. Hahaha. Setelah datang hari ini, jangan pergi. Tidak heran Yao Chu tidak berhati-hati. Lebih dari 400 Dragoneut tingkat 2. Ditambah 100 Dragoneut tingkat 3, formasi ini cukup untuk menghancurkan 90% penguasa saat ini. Tetapi untuk pasukanku, tidak sulit untuk menggigitnya. Dari mana wanita ini mendapatkan sumber daya? Memperluas begitu banyak peternakan. Ini semua sumber daya. Yao Chu melirik dengan rakus. Tiba di area tempat wilayah Liu Ruyan berada. Karena dia adalah penguasa bawahan, orang biasa tidak bisa menghentikannya. Setelah meninggalkan pasukannya, Yao Chu membawa 2 Dragoneut elit tingkat 3 dan langsung menerobos masuk ke wilayahnya. Liu Ruyan, sekarang aku memberimu 2 pilihan. Entah menjadi budakku, atau kamu mati. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Jangan harap aku akan melepaskanmu seperti terakhir kali. Kakak Yao Chu, tunggu sebentar. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Bisakah aku mempertimbangkannya? Liu Ruyan dengan malu menundukkan kepalanya. Perubahan sikap 180 derajat dan penampilannya yang malu-malu. Tiba-tiba membuat Yao Chu linglung. Ini tentu saja instruksiku. Saatnya telah tiba. 884 yang dilatih untuk mengendalikan detail pertempuran unit berat, Zazala mengaktifkan jangkauan legiun. Pikiranku bingung, untuk sesaat,
pasukan manusia naga di bawah kaki mereka mulai bergoyang. Saat berikutnya, ribuan cacing pelompat muncul dari tanah. Dengan momentum pengepungan, mereka langsung menggigit, dan perhatian Yao Chu tertarik oleh Luoyan, masih dengan wajah bodoh seperti babi di rumah penguasa. Dia tidak memiliki jaringan psionik semacam itu, dan tidak tahu tentang pertempuran di luar. Tidak heran itu adalah pasukan setengah manusia naga yang dibuat dengan sengaja. Baju besi halus itu bahkan membuat cacing pelompat merasa sangat sakit kepala. Saat mantra napas naga dari penyihir manusia naga dilepaskan, 4 aliran aura dingin langsung menyapu, dan sejumlah besar cacing pelompat membeku. Kemudian mereka ditebang menjadi berkeping-keping oleh prajurit manusia naga, bahkan dengan bonus atribut yang disediakan oleh Legiun, dan bahkan mengaktifkan tekstur cahaya suci. Tetapi karena metode serangannya terlalu lama dan kurangnya kemampuan serangan jarak jauh, pasukan cacing pelompat dipanen dengan gila-gilaan. Keterampilan pemulihan biomasa 884 diaktifkan, tetapi keterampilan itu menghabiskan esensi daging dan darah. Meskipun demikian, esensi daging dan darah dan jumlah cacing pelompat masih berkurang dengan cepat pada tingkat yang mengkhawatirkan, yang membuat kulit kepalaku mati rasa. Di bawah serangan berani mati dari cacing pelompat, formasi pasukan setengah manusia naga akhirnya menyusut dan semakin kecil, dan tujuannya tercapai. Aku membidik kesempatan, hampir 100 binatang kecoa bergabung dalam pertempuran, dan pada saat yang sama meluncurkan keterampilan semburan asam. Dalam sekejap, sejumlah besar manusia naga ditutupi asam, tetapi ada resistensi sihir untuk menahan kulit. Kecepatan korosi sangat lambat, terutama manusia naga setengah langkah 3, meskipun mereka menderita kerusakan tertentu. Tetapi mereka dapat kebal terhadap sebagian besar erosi, dan setelah beberapa saat panik, manusia naga Orde 3 di lingkaran inti segera mulai membalas. Sebuah kelompok bola energi seperti pita terkondensasi di mulut mereka, dan targetnya adalah kawanan kecoa. Semua kecoa berbalik. Dengan baju besi belakang yang keras untuk bertahan, tetapi bom embun beku adalah keterampilan tingkat ketiga. Setelah meledak, bahkan disertai dengan beberapa pahit es, kawanan kecoa segera kehilangan banyak, dengan kerusakan area dari garis naga es. Ada juga bom embun beku sebagai serangan jarak jauh, tanpa komando penguasa begitu sulit, tetapi dari saat mereka mengecilkan formasi mereka. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan, dan pasukan serangga mulai mundur dari medan perang satu demi satu, dan moral pasukan setengah manusia naga meningkat pesat. Tetapi mereka tidak mengejar dengan gegabah, tetapi manusia naga Orde 3 terus meluncurkan bom embun beku untuk menyerang. Tetapi dengan cepat manusia naga setengah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, bumi di bawah kaki mereka bergetar hebat, dan suhunya naik tajam. Manusia naga Orde 3 membuka naga dan ingin terbang ke langit, tetapi sudah terlambat, raungan dahsyat disertai dengan sekelompok besar iblis. Menghisap semua setengah manusia naga yang hadir, jeritan tragis itu langsung ditelan, dan asap dan debu menghilang. Sebuah lubang besar muncul. Legiun setengah naga hancur berkeping-keping. Naga tingkat 2 mati di tempat. Hanya sedikit naga tingkat 3 yang masih memiliki napas lemah, tetapi mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Apakah kekuatan 99 ekor cacing tiranid tingkat 3 begitu berlebihan? Aku, Tongnan, menggerakkan sudut mulutku. Tentara serangga segera membersihkan medan perang. Dan mulai melahap. Pada saat ini, di dalam rumah tuan spiritual, hampir pada saat teriakan besar itu datang. Sebuah duri ekor tiba-tiba menembus kepala dan menusuk Yao Chu dengan keras. Segera setelah itu cahaya biru cerah meledak dari dada Yao Chu, membentuk perisai cahaya yang menghalangi duri ekor. Kemudian Zagara keluar dari bawah tanah, melakukan serangan gila pada perisai cahaya biru. 2,5 naga tingkat 3 di sebelah Yao Chu baru menyadari. Salah satunya menyerang Zagara, yang lain meraih Yao Chu dan segera mengaktifkan transformasi naga dan terbang keluar. Liu Ruyan sialan, beraninya kau menyerangku secara diam-diam? Perubahan mendadak itu membuat wajah Yao Chu menjadi hijau. Pasti wanita ini telah bergabung dengan penguasa lain. Jika tidak, bagaimana mungkin pasukan sebelah sininya memiliki cara ini? Ketika aku dan pasukan besar bergabung, kalian akan menunggu untuk dimusnahkan. Namun, tepat setelah setengah naga itu membawa Yao Chu keluar dari rumah tuan spiritual, yang bisa dilihat hanyalah kawanan serangga yang gelap gulita dan tak berujung. Otak Yao Chu langsung mati. Aku sial, pasukan setengah naga hilang. Yao Chu benar-benar terpana. Naga tingkat 3 itu melihat pemandangan ini dan segera membawa Yao Chu terbang menjauh. Kecepatan terbang setelah transformasi naga sangat cepat. Tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Dalam jaringan psionik, suaraku mendesak. Namun, bahkan cacing lompat pun tidak dapat mencapai jarak ini. Puluhan cacing serigala ledakan berpikir dan langsung memuntahkan asam. Tetapi karena mereka berada di istana, jaraknya dekat, hanya beberapa meter. Semua membeku menjadi pilar es oleh napas naga es naga tingkat 3 dan jatuh ke tanah. Mungkin itu adalah akibat dari konfrontasi antar keterampilan. Banyak asam meledak dan menyerang Yao Chu, dan perisai cahaya biru di tubuh Yao Chu hancur lagi. Kali ini, ia hanya bertahan sesaat sebelum rusak dengan paksa. Hanya beberapa tetes asam yang jatuh di lengan kiri Yao Chu, tetapi itu sudah cukup.
Dalam jeritan sengsara Youchu, seluruh lengan kirinya hancur dalam sekejap, tetapi dia masih berhasil mempertahankan hidupnya dan secara bertahap menghilang ke langit sebagai titik hitam. Zagara bodoh, merusak pengaturan hati-hati Tuan. Seorang pahlawan memiliki kekuatan elit tingkat 3. Mengapa operasi pemenggalan kepala tidak berhasil? Abad Hur mengeluh. Ada semacam penghalang penyelamat jiwa pada manusia itu. Tidak dapat ditembus dalam waktu singkat. Tuan, mohon maafkan aku. Mohon izinkan aku memimpin pasukan untuk mengejar. Tebus dosa dengan perbuatan baik. Aku izinkan. Hal ini juga di luar dugaanku. Tuan spiritual memang dapat membeli alat peraga sihir pertahanan sementara, tetapi yang paling rendah pun harganya puluhan ribu koin sementara. Pasti Youchu hanya memiliki satu yang sudah menjadi batasnya. Sekarang tidak perlu terburu-buru mengejar. Tunggu sampai pasukan benar-benar mencerna urutan genetik setengah naga. Baru saat itulah waktu terbaik untuk pasukan besar menyerang, dan dalam waktu singkat 4 jam, semua Zerg telah menyerap kulit resistensi sihir. Sang Raja Serangga melahap kadal es dan kekuatannya meningkat pesat. Setelah menunggu kelompok Zerg yang baru menetas tiba, pasukan besar bergegas menuju wilayah Youchu dengan cepat. Siapa bajingan itu? Saat ini, Youchu berada di rumah Tuan Spiritual, dengan ekspresi mengerikan dan penuh amarah, mengingat kelompok Zerg sebelumnya. Dia tiba-tiba teringat pada orang bernama Dewa Zerg di saluran wilayah. Mungkinkah itu dia? Aku tidak punya dendam dengannya. Pasukannya ternyata adalah pasukan Zerg berwarna biru keperakan. Siapa yang bilang Zerg itu lemah? 500 manusia setengah naga hilang begitu saja. Meskipun disergap, ada 100 manusia naga tingkat 3 di dalamnya. Butuh 10 hari penuh untuk diproduksi, tetapi ditelan diam-diam oleh sekelompok Zerg tingkat 2. Mungkinkah itu terkait dengan ledakan itu? Youchu sakit kepala dan terdiam, menggunakan hati Tuan Spiritual untuk mengetuk dengan ringan sisa 1000 manusia setengah naga. Sebelumnya, dia menghadiri pertemuan penguasa untuk menaklukkan Centaur Buluo. Untuk menunjukkan kekuatannya, dia mengirim semua manusia naga tingkat 3, menyebabkan 1000 manusia setengah naga yang tersisa semuanya tingkat 2. Beri aku waktu sebulan saja. Saat itu, dia akan menghasilkan 300 manusia setengah naga tingkat 3 dan pasti akan membunuhmu. Namun, saat Youchu menyusun rencana balas dendam, seorang manusia setengah naga dengan tergesa-gesa menerobos masuk ke rumah Tuan Spiritual. Tuan, laporan setelah kejadian menunjukkan sejumlah besar makhluk tak dikenal di perbatasan. Tidak ada satupun manusia naga yang kami kirim untuk menyelidiki kembali. Apa? Youchu terkejut. Dia bergegas ke tembok kota, tetapi melihat sisa-sisa terakhir hidupnya. 1000 manusia naga tingkat 2 yang ditempatkan di luar kota dibantai dengan gila-gilaan oleh Zerg. Mundur! Mundur! Kalian orang bodoh, masuk kota dan kembali bertahan. Youchu berteriak histeris. Namun, suaranya tampak tidak signifikan di tengah hiruk-pikuk pertempuran yang luas. Detik berikutnya, tanah di tembok kota retak. Youchu melihat 2 Zerg besar dan aneh membawa seorang pria keluar dari bawah tanah. Manusia setengah naga yang berjaga di tembok kota. Dengan mudah dibunuh oleh Abad Hur dan Zagara. Alasan mengapa aku datang sendiri secara alami adalah untuk melahap hati Tuan Spiritual Youchu. Itu kamu, saudara, kita tidak punya dendam apapun. Bagaimana kalau kita menandatangani perjanjian subordinasi? Aku akan menjadi anjingmu, mohon jangan bunuh aku. Tampaknya menyadari niat membunuhku. Youchu saat ini berlutut di tanah dan memohon dengan panik. Tetapi detik berikutnya, duri ekor Zagara menembus Youchu dengan keras. Segera matanya benar-benar kehilangan vitalitas. Cahaya menyilaukan naik dari tubuh Youchu, berubah menjadi hati Tuan Spiritual yang cemerlang. Anda telah menelan hati Tuan Spiritual tingkat perak, Youchu. Anda telah memperoleh tanah spiritual dari Tuan Spiritual ini. 323 km persegi, 323 kisi tanah spiritual. Anda telah memperoleh semua bangunan dari Tuan Spiritual ini. Barang-barang ransel, wilayah subordinasi. Benar-benar menghasilkan banyak uang. Ketika saya melihat banyak sumber daya langka yang tiba-tiba muncul di ransel sistem, saya sangat gembira. Bahkan ada lebih dari 3000 makanan ringan. Setelah menelan tanah spiritual Youchu, aku secara alami naik ke peringkat Lord Emas. Selamat, Anda telah naik menjadi Lord Emas. Anda adalah orang pertama di antara kelompok Lord ini yang naik ke peringkat Lord Emas. Hadiah, kartu acak bangunan tingkat lanjut atau kartu acak pahlawan. Promosi ke Lord Emas berarti Anda telah keluar dari kategori Lord Pemula. Hadiah ini adalah hadiah terakhir untuk Lord yang baru dipromosikan. Pesan ini akan berada di hutan musik. Semua saluran area dipin selama 24 jam. Pesan hantu yang dipin. Ekspresiku agak aneh. Aku membuka saluran obrolan. Benar saja, tidak lama kemudian, kolom permintaan teman sudah berubah menjadi 999 yang mencolok. Ini bisa dianggap sebagai ketenaran, tapi berbeda dari sebelumnya. Sekarang aku sudah memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Hanya saja aku merasa sedikit kesulitan menghadapi hadiah sistem 2 pilihan ini. 2 pahlawan yang kumiliki saat ini adalah tipe pendukung. Jika ada satu lagi pahlawan tipe tempur,
Itu pasti akan meningkatkan strategi pasukan besar. Tapi kartu bangunan tingkat lanjut juga penting. Bahkan mungkin mendapatkan sarang Leviathan, jenis pasukan pamungkas. Setelah ragu sejenak, aku memutuskan untuk bertaruh pada kartu bangunan tingkat lanjut. Hasilnya membuat sudut mulutku berkedut. Selamat, Anda telah mendapatkan bangunan tingkat lanjut yang berat, terowongan cacing saluran, tipe pendukung gaya Yutman. Membangun saluran jaringan bawah tanah memang berguna, tetapi cakupan efeknya hanya 1 unit. Induk hanya dapat membelah 1 setiap hari. Butuh banyak waktu untuk membangun saluran di semua wilayah. Rasanya agak tidak berguna. Aku langsung menyesal. Lebih baik memiliki lebih banyak pahlawan. Sementara adikku berteleportasi. Harus masuk ke tubuh cacing saluran. Melihat mangkuk di depanku yang tampak seperti cacing tanah yang diperbesar berkali-kali, malam tahun baru yang menjijikan. Membuat ekspresiku menjadi gelap. Sudah ditarik, tidak digunakan, bukankah itu pemborosan? Hanya butuh 10 menit untuk tiba. Mengerikan, sangat mengerikan. Tampaknya bisa menjadi bangunan tingkat lanjut masih ada gunanya. Di waktu berikutnya, larutan sel abad Hur melakukan penelitian tentang fusi genetik setengah naga dan Zerg di Kastil Youchu. Zagara berperang di mana-mana, dan aku menghabiskan sumber daya yang dia rebut, ditambah sejumlah besar esensi daging dan darah yang disuplai oleh Liu Ruyan. Membangun wilayah dengan cepat. Sarang hidralis tingkat kedua muncul, menebus kurangnya kemampuan serangan jarak jauh pasukan besar. Aku bahkan menempatkan ribuan bangunan pertahanan di sekitar perimeter wilayah. Bangunan speaker crawler menargetkan pertahanan darat. Ia dapat memperpanjang paku hingga puluhan meter untuk menyerang darat. Sementara bangunan spore crawler adalah pertahanan udara dan dapat menjatuhkan unit terbang dengan meludahkan asam. Spora yang menyebar di asam dapat secara efektif mengganggu penglihatan. Kedua bangunan ini dapat bergerak bebas di medan perang. Garis pertahanan yang mereka bentuk hampir bisa langsung membunuh makhluk tingkat 2, dan bahkan bisa mencegat makhluk tingkat 3. Mungkin hanya makhluk tingkat 4 yang bisa menerobos dengan paksa. Saat ini, saluran wilayahku telah dibuka ke seluruh wilayah hutan Yingyue, namun jumlahnya bahkan lebih sedikit dari sebelumnya. Mereka yang bisa bertahan sekarang pasti yang terbaik di antara yang terbaik. Saat ini, aku menemukan bahwa ada beberapa lord tingkat emas mengirimkan permintaan pertemanan kepadaku, dan itu sudah beberapa hari yang lalu. Awalnya aku tidak ingin berurusan dengan mereka yang tingkat emas untuk sementara waktu. Siapa sangka hari ini perbatasan tiba-tiba bergetar. Seorang golem tingkat 4 memasuki dan membersihkan wilayahku. Di bahunya duduk seorang gadis kecil yang nakal dan ceria. Keberuntungan yang bagus, menemukan arah yang benar. Lord yang menghancurkan Youchu seharusnya ada di sini. Melihat bangunan pertahanan berat di mana-mana, gadis itu menghela napas lega. Saat golem hendak menginjak altar militer, tiba-tiba cacing hitam raksasa keluar dengan panik dari bawah tanah. Gadis itu tidak bisa menghitung berapa banyak untuk sementara waktu, tetapi setidaknya tidak kurang dari 1000. Tunggu. Biarkan lordmu keluar dan berbicara. Aku tidak punya niat buruk. Gadis itu segera memberi isyarat kepada golem untuk mundur beberapa langkah. Siapa kamu? Aku bertanya dengan nada bicara cacing Teng Yue. Pada saat yang sama, ribuan gerombolan cacing mengepung gadis itu. Orang pertama yang naik tingkat ke tingkat emas di kelompok ini. Tak disangka, dia masih bisa berkomunikasi melalui seekor cacing. Benar-benar ajaib. Namaku Bai Yu. Sama sepertimu, seorang lord tingkat emas. Mencari kamu untuk mengajakmu berpartisipasi dalam menaklukkan suku Centaur. Siapa yang menyuruhmu bocah bau untuk tidak pernah menerima permintaan pertemanan? Tidak heran akan ada nada suara yang kasar dari Bai Yu. Aku belajar tentang situasi suku Centaur dari Bai Yu. Kekuatan suku Centaur hanya berada di urutan kedua setelah suku Elf, tersebar di sisi barat hutan. Ada juga tanda di peta yang diberikan oleh suku Elf kepadaku. Dan sekarang lebih dari selusin lord bersatu. Bahkan berencana untuk melancarkan perang terhadap suku Centaur. Suku-suku besar ini seringkali ada. Jika bisa ditaklukkan, secara alami akan ada banyak manfaat bagi lord. Evolusi pasukan besarku sekarang telah mencapai rata-rata. Efek konsumsi makhluk biasa mulai menurun. Jika gen Centaur dikonsumsi dan direkombinasi, tentu akan lebih kuat. Tetapi aku masih sedikit waspada terhadap para lord tingkat tinggi yang asing itu, dan tidak dengan mudah menyetujui undangan Bai Yu. Akan kuberitahu berita gratis lagi. Terlepas dari apakah kamu setuju atau tidak untuk bersama-sama menyerang suku Centaur. Tetapi bersekutu dengan beberapa lord tingkat emas tidak akan merugikanmu. Setelah naik tingkat ke tingkat emas. Setiap bulan, wilayah kekuasaan akan menghadapi serangan besar-besaran dari makhluk kegelapan asli. Waktu serangan bulan ini sudah lewat, jadi kamu akan aman untuk sementara waktu. Aku sarankan jangan meremehkan makhluk kegelapan itu. Bahkan ada makhluk dari 4 alam di dalamnya. Dan serangan mereka berlangsung paling cepat setengah minggu, paling lama sebulan. Aku mengerutkan kening, dan Bai Yu, setelah selesai berbicara dan melihat aku tidak menanggapi, cemberut dan meninggalkan koordinat. Memberitahuku bahwa mereka akan melancarkan serangan umum sebulan kemudian, lalu pergi dengan mengendarai golem batu. Tuan,
Setelah penggabungan gen primitif Zerg, bahkan tubuh setengah naga, elit telah selesai dimodifikasi. Keesokan harinya, Abathur muncul dengan dua manusia setengah naga aneh. Mereka telah dimodifikasi hingga tak bisa dikenali, namun informasi penilaian sistem membuatku terkejut. Abathur, kamu melakukannya dengan baik. Awalnya karena kekurangan bukti dari makhluk empat alam. Aku tidak ingin berhubungan dengan para penguasa tingkat emas itu, tetapi pertempuran adalah cara utama evolusi Zerg. Dan dengan dua manusia setengah naga dari empat alam ini, ditambah pasukan Zerg berkaki serangga berjumlah 3 atau 40.000 saat ini, bahkan para penguasa tingkat emas itu. Jika mereka memiliki pikiran tersembunyi, aku sama sekali tidak perlu takut. Sepertinya tidak ada alasan untuk absen. Saatnya merekrut pasukan dan berperang. Aku segera membuka saluran teman dan menyetujui permintaan pertemanan Bai Yu. Saatnya juga untuk melihat-lihat penguasa tingkat emas lainnya. Aku juga ingin tahu apakah kekuatanku bisa mengalahkan seorang penguasa tingkat emas.